Nah, memasuki hadisnya ini. Memasuki hadisnya. Ini hadis langsung yaitu menerangkan tentang bersedekah buat orang mati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi. Apa kata ini orang lagi? Inna ummi ubtutilat nafsuha. Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, meninggal tiba-tiba. Ya tanpa semacam sakit dulu, tahu-tahu meninggal karena kecelakaan. Ada istilah sekarang meninggal serangan jantung. Itu kan yang mendadak itu. Jadi kata ini orang kepada Rasul, wahai Nabi, ibu saya meninggal mendadak katanya. Ubtutilat. Wa uraha, dan saya menyangka bahwa ibu saya ini lautakallamat tasaddaqat. Seandainya dia bisa berbicara sebelum mati, niscaya pembicaraannya ingin bersedekah. Karena ditahu ibunya tukang sedekah katanya. Ya, saking meninggalnya kaget, jadi nggak sempat ngomong sama saya, wahai Nabi. Itu kalau bisa ngomong duluan sebelum meninggal, pasti itu isinya ngomongnya tolong bersedekah buat saya begitu. Jadi gambaran ini saudara-saudara, pertanyaan bolehkah bersedekah buat si mayit, begitulah. Ya, bolehkah bersedekah buat si mayit? Maka lanjutan pertanyaannya berbunyi, fahallaha min ajrin. Maka apakah bagi ibu saya dari pahala antasaddaqtu anha, bila mana saya bersedekah buat dia? Apakah kalau bersedekah buat ibu pahalanya ada buat dia atau enggak sampai misalnya? Tapi apa jawab Nabi? Qala na'am, iya katanya, bahwa bagi ibu kamu pahala bila mana kamu bersedekah buat dia. Ini hadis jelas-jelasan yang hidup ya, bersedekah buat yang mati. Terlepas dari anak kepada ibu. Ya, memang kan yang paling open, yang paling ya, ingat yaitu anak kepada ibu. Anggaplah orang lain. Dan bersedekah itu enggak mesti berbentuk materi atau sembako. Tapi sedekah itu ya zikir. Kan di dalam hadis dikatakan tuh, wa inna kulla tahlilatin shadaqah. Sesungguhnya setiap bertahlil la ilaha illallah shadaqah. Ya. Wa kulla tahmidatin shadaqah. Setiap membaca tahmid alhamdulillah shadaqah. Wa kulla tasbihatin shadaqah. Setiap membaca tasbih subhanallah shadaqah. Wa kulla takbiratin shadaqah. Setiap membaca takbir sedekah. Jadi entah itu sedekahnya berbentuk materi atau sedekahnya berbentuk zikir. Ya, berbentuk zikir. Jadi jelas-jelasan itu sampai sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi ketika beliau ditanya oleh sahabatnya. Katanya ibunya meninggal mendadak. Seandainya dia sempat ngomong sebelum meninggal, pasti dah ngomongannya bersedekah. Karena memang ditahu ibunya tukang sedekah, begitu penjelasannya. Kata Nabi jelas sampai kalau kamu bersedekah buat ibu kamu. Ya. Saudara, memang yang paling ingat ya anak kepada orang tua, begitu. Tapi bukan berarti orang lain gak sampai, itu yang salah itu. Kadang-kadang orang kan kejebak dengan hadis yaitu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Nanti ada di sini. Apabila seseorang meninggal, terputuslah perbuatannya kecuali yang 3. Ya. Nah, di antaranya kan waladin sholihin yad'ulah, si anak mendoakan. Jadi si anak doang nih yang sampai, orang lain gak sampai. Itu pemahamannya yaitu pemahaman yang kecil dan terbatas, ya, pemahaman yang enggak benar begitu. Pemahaman yang benar itu hadis hanya menonjolkan kalau anak pasti sampai, ya, menonjolkan begitu. Bukan berarti yang lain enggak sampai, karena di dalam ayat, dalam hadis yang lain menunjukkan sampai. Jadi jangan dibenturkan dengan hadis seorang meninggal, putuslah perbuatannya
kecuali dari yang 3, diantaranya dari anak. Dari orang lain nggak sampai. Ini pemahaman yang pendek saudara-saudara dan terbatas ya. Jadi nggak betul bahwa hanya anak. Cuman anak lebih hebat begitu. Ada ulama di dalam kitab menerangkan anak itu doanya lebih manjur. Anak lebih manjur doanya buat orang tua. Kok bisa demikian begitu? Karena anak itu kan darah daging orang tua. Dan si anak ketika mendoakan total doanya. Mungkin bahasa kampungnya tanpa pamrih, tanpa ini, tanpa itu. Mendoakan benar-benar. Dia merasa berkewajiban begitu ya. Jadi dan ini sekaligus balasan dari Allah buat orang tua. Dulu orang tua udah capek. Hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki. Buat siapa? Buat keluarganya, di antara anak-anaknya. Maka capeknya orang tua Allah enggak kecewakan. Allah enggak kecewakan, yaitu Allah wajibin, wahai anak, doain orang tua kamu. Ucapkan waqur rabbil firli rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Bukan anak doang yang sampai, orang lain enggak sampai begitu. Tapi anak ditonjolin karena dia doa yang paling hebat, doa yang ikhlas, doa yang murni betul-betul. Ya, berbedakan dari orang lain, tetap aja dari orang lain sampai. Yang penting kan mereka mendoakan ikhlas ya. Baik saudara-saudara, itulah hadis yang menerangkan mendoakan buat orang meninggal. Sebelumnya menerangkan tentang bersedekah.